seseorang itu bisa menilai sesuatu di detik ke 0,1. Bayangkan seberapa cepat itu, right? That is why first impression is fast. Sangat cepat. Begitu saya melihat Anda, saya sudah memiliki kesan pertama tentang Anda. And first impression is hard to shake. Itu susah. Angeline yang dulu bukan Angeline yang sekarang. Angeline yang dulu adalah Angeline yang ketika berbicara itu melihat ke bawah, dan Angeline yang dulu adalah berbicara dengan suara seperti ini. Suara yang tidak bisa didengarkan oleh banyak orang. Angeline yang dulu, dan Angeline yang dulu adalah Angeline yang berbicara dengan begini. Halo semuanya, jadi saya itu jadi hari selamat datang ini dalam acara Public Speaking, How to Win People Heart, di mana kita semua akan mendapatkan tips-tips hebat bagaimana berbicara di depan umum, dan tentunya kita mendapatkan banyak perhatian, mengunci perhatian para penonton kita. Kita sering mendengar bahwa saya nggak bisa, saya nggak pandai, ataupun bukan keahlian saya ketika kita diminta untuk berbicara di depan umum. Tapi hari ini saya, SG Denny Pratama, SG GCIW Sumatera, akan menemani para JC semuanya, tentunya bersama narasumber hebat yang akan sharing bersama kita tentang bagaimana berbicara di depan umum, tentunya yang bisa kita memikat hati para audiens kita. Rob Brown pernah berkata, if you can speak, you can influence. If you can influence, you can change life. Hari ini sebelum kita melanjutkan dan mendengarkan sesi dari narasumber yang luar biasa, tentunya kita dengarkan bersama lagu Indonesia Raya. Hadirin yang berbahagia, para JCs dimanapun Anda berada. Selanjutnya pembacaan GCI Vision, Mission and Creed yang dibacakan oleh Secretary General GCI Medan, JCs Denny Adrian. Pada SG Denny, disilakan. Baik, thank you juga SG Denny. Baik semuanya, kita baca bersamaannya. JCI Vision, to be the leading global network of young active citizens. JCI Mission, to provide development opportunities that empower young people to create positive change. JCI Creed, we believe that faith in God gives meaning and purpose to human life, that the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations, that economic justice can best be won by free men through free enterprise, that government should be of laws rather than of men, that Earth's great treasure lies in human personality, and that service to humanity is the best work of life. Back to you, SG Denny. Thank you. Thank you, SG Denny. Nah,
Luar biasa ya, sama-sama SG dan namanya sama-sama juga Denny. Dan ini merupakan sebuah kegiatan yang luar biasa, merupakan sebuah kolaborasi dari Rise of Sumatera, merupakan kegiatan dari GCI Medan bekerjasama juga dengan GCI West Sumatera. Para JCs dimanapun Anda berada, tentunya berbicara di depan umum adalah sebuah persoalan yang penting untuk kita semua. Hari ini kita akan bantah bahwa ketika orang mengatakan bahwa saya tidak bisa, saya tidak mampu, change your mind, I will try, I can do it. Karena sudah hadir bersama kita di sini seorang trainer yang luar biasa sekali, di mana semenjak bangku perkuliahan beliau sudah aktif dalam dunia public speaking. Dan beliau sekarang berkarya di SML1, salah satu public speaking learning center. Nah, tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semua, beliau akan sharing pada kita semua bagaimana ketika kita berbicara memikat hati para audiens kita. Boleh kita berikan applause yang meriah for Miss Angeline Wijaya. Baik, terima kasih Pak Denny. Makan siomay dengan malin. Cakep. Dibarengi dengan ikan khas Papua. Perkenalkan, saya Angeline. Salam kenal semuanya. Alright, once again, thank you so much Pak Denny dan semua JCs dan teman-teman yang berada di manapun. Right, welcome. Halo Pak Philip, ada Bu Amanda, Ibu Angelica, ada juga Bu Ayub di sini, Pak Albert. Welcome semuanya, dan di sini kita akan sama-sama belajar dan berkembang, tapi sebelum itu kita akan cek semangat dulu dong. Yang pastinya walaupun kita bertemu secara virtual, itu tidak akan mematahkan semangat kita semua. Alright, so di sini saya ingin mungkin teman-teman boleh dong kasih saya reaksi hati seperti ini untuk memulai sesi hari ini. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sangat luar biasa sekali semangat dari teman-teman semua. Oke, nah selanjutnya teman-teman, tadi kita sudah berkenalan ya, walaupun hanya dengan nama. Nah, kata orang karena tak kenal maka tak sayang, tetapi kalau kenalnya terlalu dalam itu bahaya. Alright. Nah, jadi di sini saya ingin mungkin kenalan lebih dalam sedikit dengan teman-teman semua. Boleh dong tuliskan di kolom chat ya nama Anda beserta satu makanan favorit Anda. Alright. Jadi misalnya Budi, sate Padang. Oke, atau Angeline, semuanya. Oke, jadi tuliskan satu makanan favorit Anda di kolom chat. Oke, dari Lucita suka makan Indomie, Pak Philip dari suka makan rendang nande. Oke, right, very specific ya Pak Philip. Dari Ibu Angel Indomie goreng. Oke, dari Ibu Santi donat, pancake, durian. Alright, dari Pak Denny suka makan Florentine cookies. Yes, I do agree. I've tried that. Oke, dari Bu Indah banyak. Alright, dari Pak Johan dendeng banyak banget, bakso ya, mie ayam. Oke, thank you so much semuanya untuk responnya. Di sini kita akan banyak sekali interaksi dan ada juga beberapa aktivitas. Jadi di sini ketika kita berpartisipasi lebih aktif, kita akan mendapatkan nilai yang lebih banyak lagi. Alright, teman-teman. Oke, yang menyusul gulai kambing. Oke. Alright. So, teman-teman, sebelum kita mulai, mungkin di sini jika teman-teman berkenan dan mungkin ketika comfortable, boleh menghidupkan kameranya karena nanti kita akan sama-sama melakukan aktivitas yang perlu menunjukkan muka. Alright? Oke. And sebelum kita mulai, kita akan sedikit bermain game karena di sini saya tahu hari ini hari Sabtu yang indah, di mana mungkin beberapa dari teman-teman barusan pulang kerja, ada yang mungkin beraktivitas sudah satu harian, jadi kita akan refresh dulu, merenggangkan otak dan badan kita. Oke, are you ready? Ready or not? We are going to start. Alright, dan game ini sangat-sangat simple. Game ini saya namakan tebak lagu. Saya akan memberikan gambar-gambar emoticon untuk Anda, dan Anda hanya perlu menebak judul lagu dari emoticon-emoticon tersebut. Jika Anda tahu jawabannya, boleh ketikkan di kolom chat atau boleh saja menjeritkan jawabannya. Alright, so I'm going to share screen. Okay. Let us start. Alright, tebak lagu, dan ini dia yang pertama. Lagu apakah ini? Sangat-sangat gampang, dan mungkin ini adalah salah satu lagu dari masa kecil kita semua ya. Naik ke puncak gunung.
Oke, sepertinya dari Pak Philip itu ya, naik-naik ke puncak gunung. Are you sure? Alright, let's see. Okay, and yes, benar sekali, naik-naik ke puncak gunung. Okay, next. Kalau yang ini. Topi saya bulat. Topi saya bundar. Topi saya bulat, topi saya bundar. Oke, let's see. Dan jawabannya adalah yes, topi saya bundar. Oke, di sini kelihatannya yang memperhatikan guru musik pas TK. Oke, next. Yang ini. Cica-cica di Dinding. Oke, yes, cicak di dinding, gampang kan? Oke, next. How about this one? Abang tukang bakso. Oke, abang tukang bakso. Yes, correct. Oh, okay. How about this? Pelangi. Oke, pelangi. Alright. Gampang. LGBT. Terlalu gampang ya. Oke, next. This one. naik kereta api. Oke, bonus nyanyi ya, naik kereta api tut. Oke, yes, naik kereta api. Next, yang ini. Burung kakak tua. Oke, burung kakak tua. Next, mungkin ini yang terakhir dan mungkin yang paling memutar otak nih. Ada yang masih mengingat? Ini adalah lagu apa? Tik-tik hujan. Kecil. Tik-tik bunyi Hujan. Oke, benar sekali. Tik-tik bunyi hujan. Oke, thank you very much teman-teman semua. Terima kasih atas semua partisipasinya. Semoga menghibur ya, walaupun singkat game session kita hari ini. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi utama kita hari ini, untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan nanti, boleh saja langsung ketikkan di kolom chat. Nanti kalau saya melihatnya, saya akan langsung menjawab, atau mungkin nanti juga bisa kita lebih ke open discussion ya, teman-teman, kalau memang teman-teman memiliki opini masing-masing. Alright. So, berbicara tentang how to win people's heart. Jangankan win people's heart. Berbicara kepada orang asing, berbicara kepada banyak orang, itu mungkin saya itu bisa pingsan ya, kalau misalnya saya flashback ke beberapa tahun yang lalu. Dan pada saat itu, wanita di depan Anda, berani-beraninya dengan modal hanya ikutan teman, itu menelepon SML1 dan ingin mengikuti kelasnya. Yang mungkin di sini ada beberapa teman saya yang juga telah mengikuti kelas-kelas SML1, right? And pastinya tahu dong ya teman-teman yang sudah mengikuti kelasnya itu banyak sekali aktivitas-aktivitas, terutama aktivitas naik panggung. Untuk pertama kalinya badan saya itu bergetar hebat ya, dan itu bukan hanya sekali, 2 kali, tetapi full 16 jam kelasnya itu seperti itu. So, bayangkan bagaimana mengerikannya. Tetapi hari ini, tepat pada hari Sabtu, saya juga harus berterima kasih pada kelas itu dan berterima kasih kepada diri saya yang nekat mendaftar ke kelas itu, karena what I learned is not only public speaking skill, but it's a lifetime skill. So today I'm gonna share to everybody. Saya akan berbagi ke semua orang dan semoga bisa bermanfaat. Alright. So how to win people's heart? Di sini saya percaya bahwa to win a heart, you have to know how to enter and how to stay. Nah, mungkin di sini ini itu bisa berlaku bukan hanya untuk public speaking ya, teman-teman, bukan hanya untuk berbicara di depan banyak orang. Mungkin untuk lawan bicara Anda, untuk orang baru yang baru Anda kenal, ataupun untuk doi. Who knows, right? So, if you want to win someone's heart, Anda harus tahu bagaimana bisa approach hati mereka dan bertahan di sana. Alright, so today I'm gonna give you the gabu. Alright, ini saya namakan the gabu, dan ada 2 hal di the gabu. Yang pertama adalah the gate atau gerbang. Itu untuk memasuki hati seseorang, and the booster to stay, untuk bertahan di sana. Alright. And so we are going to go through one by one. Kita akan memasuki satu persatu. Yang pertama itu the gate. Nah, di sini saya ada satu pertanyaan untuk teman-teman semua. What is the first thing that makes people decide to listen to you? Apa sih sebenarnya satu hal yang membuat orang itu memutuskan untuk mendengarkan Anda? Alright, jika Anda tahu jawabannya boleh tuliskan di kolom chat. Tetapi di sini saya juga ada 2 gambar roti ini. Ada 2 gambar roti, mereka adalah roti yang sama,
Roti tawar. Oh, dari Pak Denny, their eyes. Oke, I'll keep the answer. Their eyes. Jadi untuk mungkin wanita-wanita, Pak Denny melihat mata Anda. Oke. Anyways, di sini ada dua roti, A dan B. Ketika Anda melihat kedua roti ini, yang mana yang akan Anda beli? A atau B? Tuliskan di kolom chat. A? Oh, A dong. Oke, dari Ibu Lucita, A. Oke, dari Agia A, Santi A, Denny A, Amanda juga A. Oke, so di sini saya bisa melihat semuanya menjawab A ya. Oke, tergantung budget. Let's say the price they are the same. Harga dari kedua roti ini sama ya. Oke, sama-sama ekonomis. Alright, oke. So thank you. Jadi di sini pilihan paling banyaknya adalah A ya. Oke, how about these two perfumes? Dua botol parfum ini isinya sama, harganya sama. Yang mana yang akan Anda beli? A atau B? B dari Ibu Lucita, B dari Ibu Angelica, B dari Pak Denny, B dari Amanda. Oke, semuanya menjawab B. Alright, so di sini yang roti tadi kita setuju kita akan membeli A, dan yang parfum kita membeli yang B. Alright, so yang membuat kita memutuskan apakah kita akan membeli A atau B itu sebenarnya mungkin terkadang ada yang melihat harga seperti tadi, ada yang melihat mungkin packagingnya, which one is nicer, which one looks tempting, yang mana yang terlihat lebih menarik, right? Dan mungkin ada yang melihat, oh warna ini lebih kontras, jadi saya akan membeli warna ini. Dan semua itu jika digabungkan, dikumpulkan, itu berefek kepada sesuatu yang saya sebut dengan ini. Ada dua kata, adakah yang bisa menebak apakah ini sesuatu yang ketika Anda pertama kali lihat ini menjadi sesuatu yang ada di benak Anda? Alright, first impression. Okay, and yes, it's first impression. Thank you very much. Jadi benar, first impression atau kesan pertama itu adalah sesuatu yang pertama kali muncul di benak Anda ketika Anda melihat sesuatu. Dan beberapa riset juga menunjukkan bahwa first impression itu orang itu bisa menilai sesuatu di detik ke 0,1. Bayangkan seberapa cepat itu, right? That is why first impression is fast. Sangat cepat, begitu saya melihat Anda, saya sudah memiliki kesan pertama tentang Anda. And first impression is hard to shake. Itu susah diguncang. Ketika Anda sudah memiliki suatu image tentang sesuatu di benak Anda, itu sangat susah untuk diganti. Bagaikan sebuah kain putih yang sudah terkena bercak tinta hitam atau tinta apapun. Nah, warna dari tinta itu tergantung Anda. Anda ingin warna tinta itu hitam, Anda ingin warna tinta itu warna-warni. So first impression is actually on your hand. And here, what affects first impression? Jadi first impression itu atau kesan pertama bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Sebenarnya banyak sekali yang bisa mempengaruhi first impression atau kesan pertama. Tetapi ini adalah 3 hal yang menurut saya paling penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah appearance. Appearance atau penampilan. Alright. Nah, di sini ada satu quote yang sangat terkenal ya. Don't judge the book by its cover. I'm sorry. Don't judge the book by its cover. Jika Anda setuju, boleh tuliskan setuju di kolom chat, dan jika Anda tidak setuju, boleh tuliskan tidak setuju. Oke. Pak Denny mengatakan tidak, Ibu Angelica agree. Alright. Dari Ibu Victoria disagree, tidak setuju. Oke, dari Ibu Lucita somewhere in between ya. Oke, agak dilema mungkin. Oke, well, thank you very much. Dan di sini kita akan keep dulu jawabannya, alright, keep the answer. Dan jika Anda bisa lihat, boleh berikan satu kata untuk wanita yang Anda lihat di gambar ini. Satu kata untuk wanita ini. Yes, dari Ibu Lucita, profesional. Dari Ibu Amanda, bright. Oke. Alright, bisa apapun ya, bisa. Oke, dari Ibu Pak Denny, pede. Dari Ibu Victoria, menawan. Oke. Next, how about this? Apa yang Anda pikirkan tentang wanita ini ketika Anda pertama kali melihatnya?
confident, fashionable, cool, glamour, flex. Okay, how about this? What do you think of her? Apa yang menjadi satu yes, easy going. Alright, cool. Okay, dari Viko, cool. Easy going dari Indah. Okay, santai ya, berusaha menjadi model. Okay, alright. And last but not least, how about her? Apa yang menjadi sesuatu di benak Anda tentang dia? Okay, messy, messy. Okay, everyone answer messy, baru bangun. Yes, mungkin baru bangun belum sempat dandan kali ya. Oke, berantakan. Gaya baru. Alright. Well, emo, alright. Okay, emo. Yes, I know that. Okay, gabut. Okay, Gary Keramas. Thank you so much semuanya. Nah, ketika Anda lihat semua wanita-wanita yang baru saya tunjukkan, ada yang mengatakan yang profesional, ada yang glamour, ada yang friendly, ada yang messy, dan lain-lain. Secara tidak langsung, ketika Anda melihat mereka, Anda sudah menilai mereka dari look mereka. That is why the first thing people see from you is your appearance. That is the first thing that people see from you. Kita tidak bisa menilai orang lain langsung dari personality mereka, dari kepribadian mereka. Maka dari itu, hal pertama yang kita lihat dari seseorang adalah penampilan. Alright? That is why appearance defines your identity. Ketika kita memakai pakaian yang mungkin agak rapi dan orang bisa menilai, oh, wanita atau pria ini adalah orang yang mungkin terstruktur atau orang yang rapi. Ketika kita memakai pakaian yang sedikit lebih santai dan orang bisa menilai seperti itu. So appearance defines your identity. Dan ketika kita menghadiri acara-acara, kita tidak harus, we don't have to wear something lebay. We don't have to wear something very dramatic. Tidak harus yang sangat dramatis atau yang lebay. But we wear a proper and presentable outfit. Alright, jadi misalnya kita pergi ke mungkin acara pesta nih, kita menggunakan mungkin outfit yang lebih glamour, atau kita mungkin ada business presentation dan we wear formal outfit, kita memakai jas dan lain-lain. And ketika kita memakai proper and presentable outfit, itu menunjukkan bahwa kita menghormati orang yang sedang bicara dengan kita, atau kita menghormati acara tersebut. That is why anytime, anywhere, wear a proper and presentable outfit. Alright, so itu adalah tentang penampilan. Okay, now we have the first one. Kita move on ke expression. Okay, what are the expressions that you know? Apa saja sih ekspresi-ekspresi yang teman-teman semua tahu yang ada di kehidupan kita sehari-hari? Okay, smile. Oh, that's a good one. Okay, smile. Apalagi ekspresi yang lain, mungkin ada juga yang apapun, bisa marah, bisa terkejut, atau mungkin ekspresi-ekspresi yang lebih kompleks. Itu semua adalah ekspresi-ekspresi yang kita temui di kehidupan sehari-hari kita. Dan memang manusia itu beberapa ada yang sangat ekspresif dan beberapa mungkin yang menyimpan ekspresinya. Tetapi ada satu ekspresi yang paling simple dan yang paling disukai oleh banyak orang, adalah this one. It starts with S. Alright, yes. And sebenarnya sudah dijawab juga oleh DL dan juga Lucita. Okay, dari Dennis, smile. Alright, yes, correct. It's smile. Ketika kita senyum, itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang ramah. Dan riset juga menunjukkan bahwa senyuman itu menular. Smile is contagious. Ketika kita senyum, kita bisa menularkan kebahagiaan itu kepada penonton kita. Kita bisa menularkan kebahagiaan itu kepada lawan bicara. We want them to be happy listening to us. That is why we smile. Alright. Dan di sini teman-teman, di SML1 kita percaya bahwa smile wins the heart. Alright. Smile wins the heart. And so, di sini saya ada dua gambar, dua wanita yang sedang tersenyum, tetapi teman-teman, yang A atau B menurut Anda adalah senyuman yang tulus. A or B? Yang menurut Anda merupakan senyuman yang lebih tulus.
Oke, A of course dari Lucita. A dari Ena. A dari Santi. Oke, A ya. A sih, tapi B lebih menawan. Oke. Well, thank you very much. A, keep your answer. Alright, how about this one? A or B? Yang lebih tulus? A atau B? Oke, dari Pak Putu B, Lucita B. Oke, B, 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 B. Alright. Oke, thank you very much. Jadi rata-rata menjawab B ya. Oke, keep the answer. And how about this one? A atau B? Merupakan senyuman yang lebih tulus. Oke, A. Alright, A. Oke, thank you very much. So, ketika Anda melihat senyuman di sini, ya, Anda melihat yang mana yang lebih tulus, itu disebut dengan Dushin smile. Saya akan ketikkan di kolom chat. Benar sekali. Dari Pak Gede ya, ketika saya senyum, sales rate juga naik sekali. That is a real life proof. Bukti yang nyata. Yes, yes. Smile and you will be more likable. Anda akan lebih disukai ketika Anda ramah senyum. Alright? So, senyuman yang tulus itu disebut Dushin smile. And if you see Dushin smile di sini, ya dari mana Anda bisa melihat senyuman itu adalah senyuman yang tulus atau tidak? Itu ditandai dengan jika Anda melihat kursor saya di kerutan mata di sini dan tulang pipi. Tulang pipi itu akan naik dan kerutan mata di sini akan terlihat. Itu disebut Dushin smile. Di sini yang B, kerutan mata and tulang pipi. Alright, di sini kerutan mata and tulang pipi. Okay, so now everyone, we are going to practice smiling. Okay, yang pastinya Dushin smile. So, saya ingin mungkin kalau teman-teman yang berkenan dan yang mungkin sudah nyaman boleh menghidupkan kamera. Kita akan senyum di hadapan kamera. Alright. Cara untuk supaya Anda bisa melakukan Dushin smile yang memang dari hati, right? Ketika Anda senyum, bayangkan sesuatu yang membuat Anda bahagia. Alright, bayangkan sesuatu yang membuat Anda bahagia dan tersenyumlah. Saya akan memberikan mungkin 5 detik untuk mungkin teman-teman yang sudah nyaman menghidupkan kamera. Kita akan Dushin smile bareng-bareng dan kita akan take picture. Okay, and we are going to see if our smile is a Dushin smile. Alright, yes. Oke, oke, nice. Kita akan menunggu beberapa detik lagi untuk teman-teman lainnya menghidupkan kamera. Alright, let's see. Oke, jadi bayangkan hal-hal yang membuat Anda bahagia, lalu tersenyumlah. Yes, that's nice, Ibu Indah. Oke, that's nice. Dari Santi, dari Viko Pratama, very nice. Dari Pak Denny ya, Pak Denny senyum-senyum tipis, namun terlihat sangat tulus di sini. Oke, yes, Ibu Amanda, very lepas. Oke, now look at the camera. Saya akan mengambil gambar kita bersama. Oke. Oke, it's okay. Tidak apa-apa untuk Ibu Indah. It's okay, no worries. All right, so we are going to see. Okay, smile everyone. Look at the camera. Okay, I'm going to take in 3, 2, and 1. Okay. Nah, di sini saya sudah ada gambar kita semua. Right? Saya akan coba untuk share screen. Ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat screen saya. Ya, di sini bisa kita lihat semuanya sedang tersenyum. Di sini kita bisa lihat senyuman teman-teman semua adalah senyuman yang sangat tulus. They are called Dushin smile. Alright. Okay, I'll try to make it bigger. Okay. Alright. Nah, kita bisa lihat ya dari Ibu Indah sangat-sangat lepas sekali senyumannya, dari Ibu Angelica dan yang lain. Alright. Jadi di sini saya hanya memperlihatkan bagaimana kita mempelajari atau mempraktekkan Dushin smile ini, dan mungkin di rumah teman-teman ketika Anda melihat ke kaca, Anda selalu bisa mempraktekkan Dushin smile. Alright? Dan smile, yakinlah smile wins the heart. So, I will share screen. Okay. That's it for expression, which is smile. Next, kita akan beralih ke eye contact.
Nah, di sini kita percaya bahwa eye contact locks the heart. Kalau tadi smile wins the heart, eye contact locks the heart. Alright, ketika kita bicara, yang mana yang Anda prefer? Ketika Anda bicara dengan seseorang, seseorang itu melihat Anda atau melihat ke arah lain. Saya percaya bahwa ketika seseorang itu melihat Anda akan merasa lebih dihargai dan lebih dihormati sebagai seorang pembicara, right? And so here ada beberapa orang yang mungkin tidak nyaman melihat langsung ke mata penonton atau mata lawan bicara. Tetapi di sini ada suatu alternatif yang bisa Anda lakukan, yaitu melihat ke T-zone seseorang. T-zone itu mungkin itu di daerah dahi, ya, di hidung dan juga di mulut. Ketika Anda melihat di T-zone, itu seolah-olah kita sedang melihat ke mata mereka. Padahal kita melihat ke T-zone. Alright, but then this will only be applicable when it's offline. Dan sekarang kita banyak sekali meeting-meeting yang online, right? Di sini ketika Anda sedang mengikuti meeting online atau mungkin menjadi pembicara secara daring, eye contact itu one for all for one. Oke, itu hanya di satu titik, yaitu titik kamera. Ketika kita melihat ke layar, seperti sekarang saya sedang melihat ke layar, sebenarnya saya sedang melihat ke teman-teman semua. Saya sedang melihat Ibu Amanda, saya sedang melihat Ibu Angelica, Pak Denny, Ibu Santi, Pak Gede, dan semuanya. Tetapi Anda akan merasa saya melihat ke bawah. Right. That is why during online meeting yang Anda perlu lihat adalah titik kamera. Seperti ini. Ketika saya melihat titik kamera, saya sudah menyebarkan eye contact saya kepada semuanya. Alright. So eye contact locks the heart. So you have the three of them: appearance, expression, eye contact. Ketika Anda memiliki semua ini, saya yakin dan percaya Anda akan memberikan kesan pertama yang baik untuk seseorang. And if you have all of this, congratulations, you have entered the gate. Haha. Oke, Anda sudah memasuki gerbang hati. Oke. Now, if that is the gate, now we move on to the booster, the GABU, right? Gate and booster. Di booster, kita berusaha untuk tetap memikat perhatian penonton, tetap memikat perhatian lawan bicara Anda, supaya mereka tetap mau mendengarkan kita. Kalau the gate itu adalah keputusan untuk mau mendengarkan kita pertama kali, booster itu adalah keputusan untuk lanjut mendengarkan. Alright? So, supaya penonton kita mau mendengarkan kita, we need to connect with them. Kita harus membangun hubungan dengan penonton atau dengan lawan bicara kita. Alright, and how to connect? Di sini saya ada dua hal yang mungkin bisa juga digunakan untuk teman-teman semua, yaitu topic and story. What about those? We are going to go through, kita akan membahas satu persatu. Oke? Yang pertama, about topic. Alright, speech is actually 10% about the speaker and 90% about the audience. Ketika kita mau berpidato atau ketika kita mau berbicara, yang mendengarkan kita itu adalah penonton, right? Yang mendengarkan kita itu adalah penonton kita. Itu bukan tentang kita sendiri sebagai pembicara, alright? That is why we want to make sure kita mau memastikan bahwa penonton kita itu mengerti, penonton kita itu menyukai topik yang sedang kita bicarakan. Because at the end of the day, tujuan utama kita adalah our audience, penonton kita. Alright, so di sini ketika Anda ingin memilih topik pembicaraan, ketika Anda ingin memilih topik pidato, yang Anda harus perhatikan adalah topik yang Anda sukai dan topik yang penonton Anda sukai. Yang harus Anda ambil adalah yang di tengah ini. Okay, what you like and what your audience like. Okay, jadi yang Anda harus ambil adalah yang di tengah ini. Okay, so now semuanya. Boleh saya akan memberikan 5 menit, kita akan beraktivitas sedikit, ya teman-teman, boleh tuliskan, mungkin di secari kertas, atau boleh langsung tuliskan di kolom chat juga, oke? Right? Topik-topik yang mungkin Anda sukai, atau Anda ingin dengarkan ketika Anda mendengarkan seorang pembicara. Alright, so 5 minutes
starts from now. Oke, Anda boleh tuliskan di secari kertas atau Anda boleh tuliskan langsung di kolom chat. Right? So kita akan sama-sama melihat topik-topik apa saja sih yang kita sukai dan topik-topik apa saja sih yang mungkin penonton kita sukai. Silahkan. Oke, udah banyak ya. Oke, saya temukan semuanya di whiteboard. Oke, thank you so much everyone yang sudah menuliskan semua topik-topiknya. Di sini Anda bisa lihat di screen saya
Ya, oke, saya akan perbesar. Alright, wait a moment. Oke, nah di tempat teman-teman, alright, Anda bisa langsung saja menuliskan atau memberikan sebuah centang di topik yang Anda sukai dari topik teman-teman lainnya. Alright, boleh memberikan centang di screen saya di topik yang Anda sukai dari topik-topik yang teman-teman Anda tuliskan. Alright, yes, oke, seperti itu. Oke, kisah sukses mendapatkan 1 voting. Kita akan lihat voting yang lain. Alright, teman-teman bisa voting more than 1, oke? Bisa lebih dari 1. Alright, boleh lebih dari 1. Oke, kisah sukses 2, team building. Oke, team building 2. Alright, digital marketing, investment, people management. Wow, people management a lot. Oke. Alright, filosofi dan analogi 2, voting, team building, oke. Life journey from zero to something 2, teknologi 1, marketing 1. Oh, people management has a lot, oke. Alright, kita akan mungkin 2 menit lagi ya untuk teman-teman memberikan vote Anda yang topik mana yang lebih Anda sukai dari semua topik-topik yang barusan kita ketikkan. Eksperimen 1, 2, oke. Investment menjadi 3, filosofi 2, team building 2, kisah sukses menjadi 3. Oke, eksperimen menjadi 3. Alright, digital marketing 2, investment. Oke, well, thank you so much teman-teman semua. Di sini Anda bisa lihat ya topik-topik mana saja sih yang paling digemari, topik-topik mana saja yang paling disukai oleh penonton-penonton di sini. Right, oleh teman-teman JCI di sini dan teman-teman yang lainnya. Alright, dan di sini Anda bisa lihat mungkin ke depannya ketika Anda ingin membawakan sebuah pidato atau Anda ingin berbicara dengan mungkin teman-teman di sini, Anda sudah tahu topik-topik apa yang mereka sukai, topik-topik apa yang mereka minati. So remember, when you want to choose topic, it is very important, sangat penting pemilihan topik karena yang kita ingin, tujuan kita di akhir adalah supaya penonton atau lawan bicara Anda bisa mendapatkan sesuatu. Therefore, it has to be something that they like. Oke, itu harus sesuatu yang mereka sukai. Oke, thank you very much semuanya yang sudah berpartisipasi. Nah, di sini, oke. Tetapi ingat juga teman-teman, Anda harus menyampaikan sesuatu yang Anda juga nyaman untuk menyampaikannya. Karena ketika Anda tidak nyaman, itu akan sangat kelihatan. That is why there is a 10%, alright, there is 10% for you and 90% for the audience. Okay? Remember, the choice of your topic is important. Oke, itu untuk topik. Now, kita akan beralih ke story. Tetapi sebelum itu, kita akan main game lagi. Oke? So, game kali ini, kalau tadi kita tebak-tebakan lagu, kali ini kita tebak-tebakan film. Oke? So, teman-teman, saya akan play beberapa audio yang sudah saya cut dari film-film yang saya pilih. Nanti teman-teman jika tahu judul filmnya, boleh menghidupkan mic dan langsung menjeritkan jawabannya, atau boleh tuliskan di kolom chat. Okay, so here you go. Slow down. No one's brothers are staying here. No one is getting married. Wait, what? May I talk to you, please? Alone? No, whatever you have to say, you can say to both of us. Fine. You can't marry a man you just met. You can if it's true love. Anna, what do you know about true? Okay. Frozen. Frozen. Is that Frozen? Okay. Alright. Yes, it's Frozen. Okay. Nampaknya sudah nonton ya yang jawab Frozen. Okay, next. How about this one? We're in the game. So, excuse me? What are you talking about? Somehow, I don't know how, I think we got like sucked into the game. And we've become the avatars that we chose. So it's me, Spencer. Okay. Jumanji. Alright. Nampaknya Bapak Denny ini suka menonton ya. Yes, it's Jumanji. Okay. Okay, dari DL juga Jumanji. Okay, nice. Next one. Hey!
Stairs. Who are you? Buddy, I That's right, am the Kung Fu Dragon Lord. Panda. Okay, Kung Fu Panda. Nice. Okay, next. Stop. You're going to take someone's eye out. Besides, you're saying it wrong. It's Leviosa, not Leviosa. Alright, Harry Potter. Bapak Denny sangat spesifik ya, Hermione. Okay, Philosopher of Stone. Okay, nampaknya ini adalah Bapak Denny ini Potterhead ya, fansnya Harry Potter. Okay, nice. Next. Fancy living? Here we come. SpongeBob. Make way for a couple Okay, of yes. entrepreneurs. Film masa kecil kita semua. SpongeBob. Alright, next one. Mana budak-budak ni tak balik lagi? Okay, Upin Ipin. Alright, yes, Upin Ipin. Okay, next. Jack, I'm engaged. I'm Titanic. marrying Cal. Avatar. Oh, Avatar Titanic. or Titanic? Avatar or Titanic? Rose, Okay, Titanic. let's- Titanic. picnic. Yes, Titanic. Okay, yes, the legend, right? Titanic. Okay, next one kita akan melihat yang selanjutnya. Tom and Jerry. Okay, yes, Tom and Jerry. Backsoundnya sangat familiar ya, teman-teman. Alright, next. Doraemon. Yeah. Okay, are you sure? Alright, let's see. And yes, it's Doraemon. Tapi yang versi Jepang mungkin ya. Okay, next one. Hold on. Avenger. Okay. Avenger of Ultron. Yeah, correct. Avenger. Tepatnya di ending. Okay, I think this will be the last. Is this? A magic carpet. Do you trust me? Mul What did you say? Aladdin. Do you trust me? Beauty and the Beast. Aladdin. Alright, Beauty and the Beast or Aladdin? Yes. Beauty and the Beast or Aladdin? Dan jawabannya adalah yes, Aladdin. Okay, so thank you so much teman-teman semua atas partisipasinya. Alright, do you trust me? Okay, well, itu dia sedikit mungkin selingan ya di tengah-tengah. Dan mengapa saya menunjukkan movie-movie atau film-film tadi? Di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman semua. Apa sih satu hal yang membuat semua film di dunia ini, alright, semua novel, semua komik itu menarik? Ada yang bisa menebak? Tebak saja, just guess. What is that one thing, alright, that is in every movies, every comics, cerita, visual, audio, storyline, interesting, the plot, the voice, the actor. Okay, good. Okay, nice. Alright, keep on going. What else? Mungkin dari teman-teman adakah okay, the story dari Ibu Angelica. Okay, nice. Alright. So saya akan reveal the answer. Alright, jadi satu hal yang sebenarnya membuat kita semua tertarik untuk menonton suatu film, tertarik untuk menonton membaca novel atau apapun itu, alright, satu hal yang membuat semuanya sangat menarik, it is actually stories. Alright, story, cerita itu ada di setiap film, ada di setiap novel, ada di setiap komik, dan itulah yang membuat sebuah film itu menarik. Alright, it is because of the story. Dan sebenarnya di sini kenapa cerita itu sangat-sangat penting? Karena sudah dibuktikan bahwa cerita itu bisa menghubungkan orang yang bercerita dengan penontonnya atau lawan bicaranya.
Karena di sini banyak sekali ilmuwan yang sudah menunjukkan bahwa ketika kita bercerita, alright, orang yang mendengarkan kita, otak mereka, beberapa area dari otak mereka itu dihidupkan. Sehingga ketika kita bercerita, mereka bisa merasakan apa yang kita rasakan. They start to synchronize themselves with the speaker. Alright, dan dari sanalah emosi itu muncul dari pembicara dan pendengar. That is why hubungan itu bisa dibangun melalui sebuah cerita. That is why here we believe that stories connect people. Stories connect people. Oke. Nah, dan cerita itu pastinya bervariatif. Ada mungkin ketika kita mau sharing sesuatu, kita menggunakan cerita dari orang yang sudah terkenal. Kita menggunakan cerita Bill Gates, kita menggunakan ceritanya mungkin Mark Zuckerberg atau yang lain. Dan mungkin kita juga bisa menggunakan cerita dari buku cerita, dari cerita rakyat ataupun cerita dari teman. Right? Kita bisa, that is why people suka ceritain orang, atau nama lainnya gossip, right? Okay, right? Yes, it is not wrong, it is true. People love stories, okay? Orang-orang itu suka cerita. We all love stories. Karena pada awalnya, ketika manusia itu diciptakan di zaman-zaman dahulu, itu kita berawal dari sebuah cerita. That is why we are connected through story. Dan satu jenis cerita yang paling powerful, yang paling berharga di dunia ini, it is called personal story, cerita pribadi. Kita bisa saja pergi ke Gramedia, kita bisa saja pergi ke Books and Beyond dan ke toko buku lainnya dan membeli buku cerita dari orang-orang terkenal. Kita bisa saja open Google and search for any stories, cerita-cerita dari orang-orang terkenal di luar sana. Kita bisa saja membeli buku cerita dan mencari cerita rakyat, legenda dan lain-lain. Alright, tetapi cerita pribadi kita yang mempunyai cerita pribadi itu, yang memiliki cerita pribadi itu bukan siapapun melainkan kita sendiri. That is why the most valuable one is personal story. Oke, cerita pribadi Anda. Di sini saya salvo ya dengan di chat ya. Alright, itu bukan ceritain tapi gosipin. Okay, so personal story. Okay, so how to connect with your audience? It is topic and story. Okay, topik Anda itu sangat penting. Sekali lagi, jika Anda ingin memilih topik, ingatlah, pikirkan juga topik yang Anda sukai dan yang penonton Anda sukai. Alright, and take something in between. Dan juga kalau Anda ingin memberikan pidato atau berbicara, gunakanlah cerita untuk membangun hubungan itu. Okay? And so here, once again, kita akan mengkonklusikan semua. Teman-teman, remember how to win people's heart is you can use the gabu. The first one, remember, you have to know the gate. Alright, gerbang dari hati seseorang itu adalah first impression, kesan pertama Anda. Kesan pertama Anda terhadap seseorang. Alright, after you enter the gate, kesan pertama itu yang bisa mempengaruhi kesan pertama adalah your appearance, expression, and eye contact. Setelah Anda memasuki gerbang itu, you will use the booster. Okay, dan di the booster, satu hal yang harus Anda ingat adalah to connect with your audience. Okay, untuk membangun hubungan dengan penonton Anda. Okay, so don't forget to connect. You have two things. Yang pertama, itu topik dari pidato atau topik dari pembicaraan Anda. Dan yang kedua, pakailah cerita. And the most valuable one is personal story. Okay, and once again, to win a heart, you have to know how to enter and how to stay. Okay, well, thank you very much semuanya. Dan mungkin ini adalah akhir dari sharing hari ini. Dan saya berharap
hal-hal yang mungkin saya bagikan hari ini bisa berguna ya untuk teman-teman yang hadir hari ini. Mungkin bukan hanya untuk public speaking, bukan hanya untuk berbicara di depan umum, tetapi juga untuk kehidupan sehari-hari Anda. Well, di sini saya juga ingin sharing hal-hal yang saya sharingkan hari ini itu adalah hal-hal yang saya pelajari selama bertahun-tahun, dan di sini ketika Anda ingin belajar lebih lagi, saya sangat-sangat kagum kepada Anda semua yang hadir hari ini, karena itu menunjukkan bahwa Anda sudah satu langkah lebih maju yang ingin belajar dan yang ingin berkembang bersama. Jika Anda ingin mengetahui lebih lagi tentang tips and tricks and also a lot of practical tips tentang public speaking untuk meningkatkan confidence to boost yourself, a lot of tips even how to walk, bagaimana berjalan, bagaimana berpakaian, bagaimana memberikan eye contact, bagaimana menyusun pidato dan lain-lain. Di sini saya hanya ingin sharing kepada teman-teman semua bahwa di Februari nanti di tanggal 19 dan 20 SNL1 akan mengadakan a workshop that you surely don't want to miss. It is called Public Speaking Mastery. Right, di mana ini adalah workshop yang sangat intensif 2 hari, dan pastinya banyak juga yang bertanya 2 hari itu apa nggak capek ya? 2 hari full 9 to 6. Don't worry, as I mentioned, workshop SNL1 itu full of activities, right? Dan di sini banyak sekali hal-hal yang bisa Anda dapatkan dan Anda bawa pulang. Alright, and so because for you, for everyone, khusus untuk teman-teman JCI dan teman-teman yang hadir sampai sekarang, right? You get a special one. Oke, di sini tertulis bahwa ada harga spesial untuk 5 orang pertama, tetapi untuk 25 orang di sini yang hadir hari ini, Anda mendapatkan yang lebih spesial dari yang spesial. Oke, so you are the VVIPs. Anda akan mendapatkan bayar 2 dapat 3. So if you pay for 2, you get 3, and you will save up to 6 million. Alright. Jadi jika Anda ingin bertanya lebih, more information, just feel free to contact their customer service. Kontak saja customer service mereka. I'm very sure they are more than happy to welcome you and to answer all of your questions. Okay, so thank you so much. I'll close it with believe in yourself and happy practicing. Thank you. Dan saya akan kembalikan ke Pak Denny. Wow, thank you very much. Bertepuk tangan yang meriah dulu untuk Miss Angeline, luar biasa sekali, banyak insights, banyak knowledge juga yang diberikan kepada kita semua, wawasan, pandangan, dan values yang paling penting, spirit tentunya, bagaimana kita mampu menjadi seorang public speaker nantinya. Jadi jangan takut lagi, banyak hal yang sudah di-share oleh Miss Angeline, siap untuk public speaking ya Miss ya. Tapi kalau masih kurang-kurang, itu tadi ada info yang spesial, info spesial dengan harga spesial. Wow, for JCs. Bener ya, Miss ya? Oke, tentunya dari para JCs tadi sudah mendengarkan banyak insight dari Miss Angeline. Mungkin ada yang ragu, yang ingin ditanyakan, ingin dipertajam lagi. Tadi kepikiran pas Miss Angeline speech tentang ini, kayaknya begini ya. Yuk, langsung kita buka sesi pertanyaan. Boleh langsung hidupkan mic-nya atau raise hand. Silakan. Untuk sesi pertama 3 orang penanya. Silakan. Boleh raise hand, boleh langsung hidupkan mic saja. Siapa saja yang ingin bertanya? Oke, Miss Angeline, sembari kita masih menanti yang lain, saya ingin bertanya nih kepada Miss Angeline sebagai pertanyaan pembuka. Nah, boleh, silahkan. Masih banyak orang yang berpikir bahwa ketika dia berbicara di depan umum, yang paling menjadi persoalan adalah mental. Nah, soal konten, soal personality, itu bisa kita learning by doing. Benar ya, Miss ya? Nah, the first impression yang pertama adalah mental. Nah, oke, mental. Bagaimana kita mampu melatih mental kita? Kadang ada orang udah speech, tiba-tiba dia dapat pembulian dari teman-temannya. Oh, lu ngapain sih tadi gitu. Nah, at least setelah itu nggak mau lagi. Mungkin Miss bisa sharing kepada teman-teman bagaimana mereka yakin bahwa mereka udah speech, persoalan gagal, salah, it's okay, no problem. In this process. Nah, boleh Miss, sebelum nantinya tadi ada yang sudah ingin bertanya, silakan Miss. Boleh, terima kasih Pak Denny atas pertanyaannya. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan yang paling bagus dan salah satu pertanyaan yang banyak sekali muncul.
percaya atau tidak, pertama kali ketika saya berbicara di depan panggung, saya itu memiliki mental seperti itu. Saya sangat takut akan judgement dari banyak sekali orang di sekitar saya. Ketika saya maju, bisa nggak ya saya bicara, bisa nggak ya nanti kalau misalnya nggak bagus gimana ya, kalau misalnya nggak berkualitas itu gimana ya, dan lain-lain. Banyak sekali hal-hal yang muncul, overthinking. Right? Dan saya sangat ingat ketika saat itu, ketika saya mengikuti kelas, saya sangat ingat salah satu orang yang mengatakan ini kepada saya. Sebenarnya orang itu juga berada di sini. He said, "Do first, think later." Right? That is the first thing that he said to me. Dan itu membuat saya pertama masih meragukan diri saya, tetapi karena beliau mengatakan itu, saya coba. Right? Ya, pastinya pertama kali hal itu juga yes dari Pak Philip sebenarnya. It's do first, think later. Pokoknya kita lakukan saja, and what is gonna happen, it is later. Gitu. Dan itu membuat saya ingin mencoba, dan saya coba, dan rupanya nothing happened. It is all only in my mind. Dan di situ pula ada mentor saya yang datang dan mengatakan bahwa apa yang bisa kita lakukan ketika kita pidato sebenarnya itu pertama kali adalah mengubah mindset bahwa kita akan dinilai oleh orang-orang. Ketika kita memiliki mindset yang benar, ketika kita percaya kepada diri kita sendiri, we can handle everything. So mindset yang saya miliki pada saat itu untuk handle that fear is that saya maju ke depan berbicara apa tujuannya. Tujuan saya adalah untuk berbagi. Tujuan saya adalah untuk memberikan nilai kepada masyarakat, kepada teman-teman saya. Tujuan saya adalah agar cerita saya itu bisa menginspirasi lebih banyak orang. So, dengan mengingat tujuan pertama tadi, saya bisa lebih, ibaratnya lebih tenang. And one more thing that we all have to remember is that we can control ourselves, right? We cannot control the reaction of others. That is why in life, di kehidupan kita, ada hal yang bisa kita kontrol dan ada hal yang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita. Tetapi yang tidak bisa kita kontrol itu seperti opini orang, pendapat orang, apa yang mereka katakan. We cannot control it. So focus on what we can control. So I hope with the right mindset, it will help us to boost confidence. Bisa membantu kita untuk lebih pede lagi. Only that. Okay. Thank you, Miss Angeline. Ini udah banyak pertanyaan yang masuk. Tadi juga dari Amanda, bagaimana mengatasi tremor. Tapi sepertinya saya dapat cuitan. Yuk, Pak Eka sepertinya sudah nggak sabar. Silakan Pak Eka. Oke, silakan. Yes. Iya, selamat malam. Halo Pak Eka. Siap. Dari JCI Bali, Kak. Oh, oke. Wow, salam dari Medan, Pak Eka. Siap, salam. Izin Kak, tadi kan simpel ya, maksudnya dari pemilihan topik dan lain-lain. Terus kalau kita kaitkan dengan bisnis, ini izin nih, saya coba bawa benang merahnya. Kalau kita lihat di tadi pemaparan Kakak, itu kan pandang mata, terus topik, habis itu buka gerbang, dan kita mulai bisa bikin mereka boosternya di dalamnya kan gitu ya. Kalau sekarang jasa kita kebanyakan online Kak, kemudian mulai PPKM dan macam-macam, itu gimana cara eye contact yang bagus atau di daerah seperti itu Kak. Kadang kan apa yang kita maksudkan bisa beda kalau kita via chatting. Okay, well, thank you so much Pak Eka untuk pertanyaannya. Yes, good question. Karena memang sekarang di kondisi ini, apalagi pandemi ya Pak Eka ya, jadi semuanya serba online. Jadi bahkan pertemuan tatap muka itu menjadi sesuatu yang kita hindari. That is why everything goes online. Nah, di sini untuk online pastinya kita juga ibaratnya lebih berbeda, challenge-nya itu, tantangannya itu berbeda dengan apa yang kita alami ketika kita go offline. So in online, first of all, yang untuk membangun kesan itu sebenarnya bisa saja ketika kita go online, karena penonton juga melihat ke kita, right? Penonton juga melihat ke layar kita. Jadi yang harus kita perhatikan pastinya penampilan. That is the first thing that people see from us. Ketika mereka melihat kita, mereka tidak akan langsung
tahu what our personality, apa sih sebenarnya karakter kita, tetapi mereka akan melihat langsung ke penampilan kita. So first of all, appearance itu sangat penting bahkan di offline atau di online. Alright, and second, untuk kontak mata, ketika offline kita bisa membagikan kontak mata itu, kita lihat ke kiri, ke tengah, ke kanan supaya bisa tersebar merata. Tetapi ketika kita go online, satu titik yang perlu Pak Eka lihat hanya titik kamera. Jadi ketika Pak Eka go online dan presentasi mungkin online, yang Pak Eka harus lihat adalah ke kamera. Ketika Pak Eka melihat ke layar, seperti ini, saya sedang melihat ke layar, saya sedang melihat ke teman-teman semua, sepertinya saya melihat ke bawah. Tapi sebenarnya tidak, saya melihat ke layar. Right? Tapi mungkin teman-teman semua merasa saya tuh melihatnya ke bawah. Alright, so in online, kontak mata yang harus diberikan itu adalah ke kamera langsung. Oke, ke kameranya langsung. Dan mungkin satu tips lagi untuk Pak Eka, ketika online yang perlu kita perhatikan itu mungkin agak sedikit berbeda dengan offline. Kalau offline, kita bisa langsung memaparkan materi tanpa harus mengkhawatirkan signal, the technical things and all, dan lain-lain. Tetapi kalau online, memang ini mungkin terlihat sederhana. Tetapi satu hal ini bisa membuyarkan apa yang sudah kita persiapkan, seperti signal, seperti mungkin the technicalities, laptop kita, baterai, dan lain-lain. Jadi sebelum kita mulai, kita harus check and recheck everything. Kita harus have someone untuk melihat apakah slide kita terlihat, apakah wajah kita jelas, apakah suara kita bisa terdengar, dan lain-lain. So in online, it goes with process. Pertama kali saya go online, saya juga sangat-sangat tidak terbiasa. Apalagi berbicara di depan kamera, itu sangat, ibaratnya bisa ngeblank tiba-tiba. Karena orang yang sudah terbiasa berbicara offline, ketika kita go online, it would be a transition, ada transisinya. So it goes along with process. Balik lagi, itu adalah proses, dan setiap proses yang kita jalankan, itu pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari. So Pak Eka, tips dari saya adalah mungkin di kontak mata itu lihatlah ke kamera, tetap memakai outfit yang proper dan at least presentable, dan juga take the stage time. Setiap Anda mendapatkan kesempatan go online, take it because it is your process. Alright, thank you so much Pak Eka. Semoga menjawab ya untuk Pak Eka tadi. Wow, luar biasa, amazing. Bertepuk tangan dulu untuk Miss Angeline. Oke, Miss, ini sepertinya luar biasa sekali antusias dari para peserta kita. Yes, langsung keren, aja dari Bali, kita beranjak dulu ke West Sumatra. Ada Ray dari West Sumatra. Silakan Ray. Oke, thank you SG Denny, Miss Angeline, thank you. Hai Pak Ray. Ini saya mau sapa dulu teman-teman JSIS. Hai, selamat malam. Kenalin saya Ray dari GCI West Sumatra. Oke, singkat saja Miss Angeline. Saya punya sedikit masalah ketika menata, katakanlah ketika menata stres pada saat kita berpresentasi yang audiensinya itu adalah para ahli atau petinggi perusahaan. Dan itu sangat sering terjadi sama saya. Nah, mungkin boleh di-share tipsnya bagaimana. Sampai sekarang saya masih, ya kalau mau dikasih joke juga kepada para ahli atau para petinggi-petinggi perusahaan, saya rasa agak sedikit garing gitu loh. Terima kasih Miss Angeline. Oke, terima kasih Pak Ray. Tepuk tangan dong untuk Pak Ray juga. Alright, so Pak Ray, ini adalah satu pertanyaan yang cukup sulit, right? Because I also feel that. Saya juga berada di posisi Pak Ray. Saya pernah dan sering kali berada di posisi tersebut, dan saya tahu rasanya bagaimana berbicara dengan mungkin orang yang lebih senior ya daripada kita. Dan itu memang membuat kita mungkin beberapa dari kita akan merasa, oh minder nih, oh kayaknya saya kurang kompeten nih untuk sharing kepada mereka, kepada petinggi-petinggi atau mungkin senior kita, because they are better than us. That is our mindset, right? Dan di sini mungkin yang harus kita ingat kembali adalah
mindset is everything. Ketika kita mengubah cara pandang kita, ketika kita mengubah cara berpikir kita, it will change everything. Dan balik lagi, ketika kita berbicara kepada siapapun itu, kepada penonton siapapun, ketika Pak Ray atau siapapun yang sudah dipilih untuk menjadi pembicara, itu berarti kita semua percaya kepada pembicara tersebut. We trust you. We want you to share because we know you have that competence that you can share to all of us. Kita sudah dipercayai untuk sharing. Kita sudah dipercayai untuk membagikan ilmu karena pastinya mereka juga sudah mengetahui siapa sih kita itu, siapa sih Pak Ray, siapa sih Pak Philip, siapa sih Ibu Amanda. Mereka sudah mencari tahu dan they believe in us. So mindset yang perlu kita miliki ketika kita sedang berbicara adalah we are there, we want to share something to everyone, dan kita percaya juga bahwa orang-orang yang mendengarkan kita, mereka akan mendapatkan sesuatu ketika mereka pulang dari sesi kita. So with that mindset, we want to do something good. If we want to do something good, trust and believe that the universe will also support you in any way. Alright, ketika Anda percaya kepada diri Anda percaya bahwa Anda akan memberikan sesuatu kepada mereka, maka semesta juga akan mendukung everything. So back again, it is actually in the mindset. That's how I usually menenangkan diri. And maybe one more tip for, mungkin ini untuk semuanya, right? Untuk menenangkan diri, okay? There is one thing called Tai Chi breathing. Tai Chi breathing. Okay? Ada sesuatu yang dinamakan Tai Chi breathing. Jadi ini juga sesuatu yang saya lakukan sebelum saya berbicara di depan banyak orang. Tai Chi breathing itu adalah teknik bernafas. Nah, sebelum Anda bicara, you can take your time. Okay, Anda bisa saja tidak usah langsung mulai. So you need to breathe. Remember, nafas. Okay, bernafaslah. And Tai Chi breathing is Anda akan bernafas dari hidung selama 2 detik. Okay, inhale dan 5 detik exhale. Ketika Anda inhale itu harus dari hidung. Ketika Anda exhale itu dari mulut. Alright, so alright, do it 3 times. Lakukan 3 kali sebelum Anda memulai sesi Anda, sebelum Anda memulai pidato Anda, ataupun sebelum Anda mulai berbicara dengan orang lain. Okay, and it helps you to calm down. Karena itu membantu untuk memompa darah sampai ke otak Anda, dan Anda akan merasa lebih tenang. Okay, terciptalah tenaga dalam ya Pak Philip. Right, so I hope it helps untuk Pak Ray. Thank you very much, Pak Denny. Oke, thank you Miss Angelina. Terjawab ya, Ria. Nah, memang perception is reality ya. Kalau kita udah takut duluan, semua bahannya langsung blank ya. Benar, Oke. benar. Ada Jessis lain, kami silakan. Mungkin sembari Jessis yang lain bertanya, tadi dari Amanda, kalau tremor gimana nih? Kadang udah nyampe depan, tremor gitu, tangan tremor, kaki gemeteran gitu kan. Oke. Oh. Alright, well, thank you so much, Pak Denny. Thank you, Ibu Amanda. Tremor, alright, or nervous. You see, I'm shaking. Okay, that is something normal. Alright, that is something very normal. Saya bahkan masih ingat ketika saya mengikuti kelas SML1 itu, alright, yang saya ceritakan tadi. Saya mengikuti kelas itu, dan memang di kelas SML1 itu banyak sekali aktivitasnya, especially naik panggung, especially yang mendadak, right? So saat itu saya tremor, sampai jalan itu harus effortnya 100 kali lebih banyak daripada jalan kaki yang biasa. Oke, saya sangat bergetar seluruh badan, bukan hanya tangan kaki, bahkan benar-benar seluruh badan, sampai trainernya sendiri itu kayak, duduk aja deh dulu ya, saya takut ada apa-apa gitu. Alright, so it is very normal. Even up to now, I'm still trembling. Oke, ketika Anda merasakan tremor, bergetar, deg-degan, itu sangat normal. Bahkan orang-orang hebat, pembicara-pembicara hebat, itu sangat-sangat, mereka juga merasakan nervous. Because when you are nervous, ketika Anda merasakan deg-degan, itu berarti Anda peduli terhadap performance Anda. Itu berarti you care with your performance, you care with your speech.
Alright, you care with what you have prepared. Itu berarti Anda sudah mempersiapkannya. Okay? If you are not nervous, then it means you don't prepare, you don't care. So if you are nervous, that is a good thing. The first one. Okay? That is a very good thing. Dan ketika Anda nervous, okay? Because it's normal, and what differentiate a speaker, a beginner, and also an expert, okay? Ketika kita sudah memiliki jam terbang lebih banyak, kita bisa mengalokasikan atau menyembunyikan ketegangan itu atau rasa gugup tersebut. Itu yang membedakan ketika kita memiliki jam terbang dan ketika kita baru saja memulai. So back again, take the process, because stage time is privilege. Ketika Anda mendapatkan kesempatan, ambillah kesempatan itu, karena di setiap kesempatan Anda sebenarnya melatih diri Anda untuk menyembunyikan kegugupan itu. Alright? So sebenarnya Anda gugup, tapi Anda bisa mengalokasikannya mungkin alright, dan menyembunyikan kegugupan itu sehingga itu tidak terlihat. So if you see the great speakers out there, they are actually nervous. Mereka sebenarnya gugup, hanya saja mereka pintar menyembunyikannya because jam terbang mereka itu sudah sangat tinggi. That is why keep on practicing, keep on taking stage time, because stage time is privilege. Okay, semoga menjawab Ibu Amanda. Right? Thank you. Wow, amazing. Okay, Miss Angeline, sebelum kita close, saya mau closing statement dari Miss Angeline, tapi boleh sedikit cerita, ya. Kan banyak orang melihat bahwa ketika melihat seorang public speaker di posisi hari ini, siapapun dia, kata wow, amazing dan sebagainya. Ada sebuah proses yang kita lewati. Boleh sedikit cerita sembari closing statement. Dulu Miss Angeline itu gimana sih gitu? Kok sampai hari ini? Apa sih proses pembelajaran yang membuat betul-betul oke, saya bangkit, I try, dan give up. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk langsung jadi ya Miss ya. Ada titik yang membuat akhirnya Miss Angeline harus oke, dan give up, I will try, I can do it. Oke, sembari closing statement, boleh sedikit memberikan semangat juga untuk para Jaisus di sini bahwa Miss Angeline dulu begini dan today it is Miss Angeline. Silakan Miss Angeline. Alright, thank you so much Pak Denny. Nah mungkin kalau misalnya sedikit cerita, sedikit flashback ya ke Angeline yang dulu, percayalah Angeline yang dulu bukan Angeline yang sekarang. Angeline yang dulu adalah Angeline yang ketika berbicara itu melihat ke bawah, dan Angeline yang dulu adalah berbicara dengan suara seperti ini. Suara yang tidak bisa didengarkan oleh banyak orang. Angeline yang dulu, dan Angeline yang dulu adalah Angeline yang berbicara dengan begini. Halo semuanya, jadi saya itu jadi hari ini saya seperti itu. Saya masih ingat di satu kelas SML1 itu ada yang namanya seseorang yang menghitung berapa banyak seseorang mengatakan berapa banyak seseorang mengatakan hal tersebut. Dan saya ingat persis, alright, di pidato 1 sampai 2 menit saya ada 50 Saya ada 50 bayangkan. Jadi sebenarnya saya itu lebih banyak dari kata-kata saya. Dan pada saat itu pastinya ketika saya mendengarkan itu, siapa sih yang tidak ciut, right? Siapa sih yang mau yang ibaratnya dari sana saya sudah tidak mau datang ke SML1 lagi. Alright, kalau setiap datang ke SML1, tangan saya itu pasti basah, pasti dingin, pasti bergemetar. Dan saya pernah satu fase saya berhenti sangat lama karena saya sudah sangat ibaratnya menyerah dengan diri sendiri. Tetapi saya beruntung, saya tidak bisa dipungkiri bahwa saya adalah salah satu orang yang saya merasa sangat beruntung karena saya memiliki mentor yang sangat-sangat suportif. Saya memiliki mentor yang sangat hebat. Saya memiliki teman-teman yang juga sangat mendukung sekali. Merekalah yang memaksa saya untuk mengambil jam terbang itu. Merekalah yang menaruh nama saya di kolom pembicara tanpa sepengetahuan saya. Jadi mau tidak mau saya datang. Jadi mau tidak mau saya persiapkanlah pidato saya karena nama saya sudah di sana. Ibaratnya saya itu terjebak jebakan Batman, tetapi itulah yang saya harus bersyukur. Itulah yang harus saya syukuri hingga saat ini.
Kalau tidak dengan seperti itu, maka saya akan menjadi Angeline yang dulu yang seperti ini. Alright, dan itu mungkin adalah hal-hal yang ibaratnya saya itu melalui banyak sekali proses. Dari yang pertama, alright, dari yang pertama saya adalah orang-orang yang malu. Kalau bisa ada tempat duduk yang paling belakang, saya akan duduk yang paling belakang, yang paling ujung, sehingga saya tidak terlihat oleh siapapun. Anggap saja saya tidak ada, tolong jangan panggil saya. Tetapi malah di SML1 itu tetap terlihat setiap insan manusia. Jadi saya tetap terpanggil, dan oleh karena paksaan itu, saya mengambil jam terbang, saya didukung oleh lingkungan yang sangat positif, teman-teman yang sangat-sangat mendukung juga, dan disitulah pelan-pelan my confidence is boosted. Disitulah saya menemukan bahwa sebenarnya banyak loh sebenarnya orang-orang yang bisa terinspirasi oleh cerita saya, banyak loh sebenarnya orang-orang yang bisa belajar dari apa yang telah saya pelajari. Kenapa saya harus berdiam diri di rumah sedangkan saya bisa berbagi ke masyarakat yang luas. So, teman-teman JCs, saya percaya bahwa teman-teman di sini juga you have your own expertise. Teman-teman di sini memiliki sesuatu yang bisa teman-teman bagikan ke masyarakat luas, ke orang-orang di luar sana. Who knows they need you, right? Who knows your sharing can inspire them. Siapa tahu ada orang yang sudah putus asa dengan dirinya, ada orang yang sudah bahkan, ya maaf cakap, mungkin ada orang yang sudah bahkan ingin mengakhiri hidupnya, tetapi karena cerita Anda berhasil menyelamatkan mereka. Who knows, right? So the key here is to just trust the process. Alright, percayalah kepada proses, percaya kepada diri Anda, because nobody here has no value. All of us has value. So trust the process, and I believe you will make it big one day later. Thank you, Pak Denny. Wow, thank you very much. Buat tepuk tangan dong yang luar biasa untuk Miss Angeline. Dan memang ternyata usaha tidak mengkhianati hasil ya, Miss ya. Biar biasa dari banyak proses yang dilalui ternyata Tara, hari ini inilah Miss Angeline gitu kan. Thank you very much. Dan Miss Angeline, thank you sekali lagi atas inspiring value dan knowledge untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadi ibadah untuk Miss Angeline bisa bermanfaat bagi banyak orang, khususnya para JCs yang hadir pada malam hari ini. Sebelum kita memberikan cenderamata kepada Miss Angeline, kita akan dengarkan dulu sedikit pemaparan tentang GCI itu sendiri dari SG Denny. Ya, ini sama-sama ya, nama-nama kita sama-sama Denny, kita sama-sama SG, tapi kali ini bukan SGW Sumatera, tapi SG Denny, SG Medan. Silakan SG Denny. Alright, halo semuanya, selamat malam. Jadi hari ini saya akan bercerita sedikit apa sih sebenarnya GCI itu. Nah, mungkin sebelumnya ada sedikit disclaimer, yaitu GCI itu memiliki, semua orang akan memiliki persepsi yang berbeda mengenai JCI. Jadi kalau misalnya contohnya hari ini Pak Philip yang menceritakan mengenai JCI ataupun Bu Amanda yang berceritakan mengenai JCI, what they're going to say might be different from what I will say. Begitu. Namun sebelum masuk ke persepsi, kita ceritakan dulu faktanya, yaitu JCI didirikan pada tahun 1925 di Amerika Serikat. Dan fun fact, meskipun mereka didirikan di Amerika Serikat, world president pertama itu, ataupun presiden secara internasional, berasal dari Meksiko, bukan dari Amerikanya. Nah, dan sekarang mereka sudah tersebar di 120 lebih negara. And it's a heaven. Kenapa sih kita bilangnya heaven? Next. Karena di JCI sendiri ada 4 pilar. Nah, kalau saya pribadi, saya bergabung di JCI itu waktu saya masih berumur 20 tahun. Jadi ya beberapa tahun yang lalu lah. Dan saya masuk itu karena pilar individual development. Waktu itu saya hanya peduli dengan itu, aku tidak mau tahu apa sih business strategy itu, aku nggak mau tahu what is community service and bla bla. Tapi setelah saya masuk melalui satu pilar tersebut, seperti yang diceritakan Miss Angeline Media tadi, gate. Masuk gate-nya dulu, baru kita lihat yang lainnya. Jadi di pilar ini masing-masing, JCI memiliki proyek-proyek yang menurut saya pribadi menarik. Kalau untuk individual development sendiri, contohnya adalah hari ini. We are all learning public speaking here, and we are developing ourselves as an individual. Nah, ketika kita sebagai seorang individu menjadi baik, menjadi lebih baik, yakinlah bahwa orang-orang di sekitar Anda, komunitas sekitar Anda juga akan terpengaruh. Karena performance kita ataupun
sinonim-sinonim tersebut lah, what we are as a human being becomes better. Gitu. Nah, dan individual development kedepannya juga akan ada beberapa proyek yang berkaitan, kayak seperti misalnya hal-hal sederhana seperti cara mengisi pajak, SPT pajak. Hal-hal sederhana itu tetap kita ajarin di dalam JCI. Mau itu membahas mengenai leadership, itu juga ada diajarkan di dalam JCI. Begitu. Jadi itu ada beberapa contoh hal-hal yang kita lakukan untuk individual development. Nah, untuk business strategy sendiri, kita ada melakukan dua hal. Satu itu networking. Jadi katakan ada yang menjual rendang, ada yang membuka kafe, kita hubungkan dan ya dapatlah sebuah channel, sebuah logistiknya gitu. Jadi kita ada mengadakan networking. Jadi bisnisnya teman-teman akan terbantu. Kedua, kita juga mengajarkan cara melakukan bisnis. Seperti contohnya, proyek yang paling dekat mengenai bisnis strategi ini adalah Stairway to Entrepreneurship, di mana kita mengajarkan orang-orang yang mungkin barusan terjun ke dalam dunia bisnis, namun mereka tidak tahu bagaimana maju. Jadi di sini kita akan mengajarkan mereka bagaimana mengelola keuangan perusahaan. Oke, mungkin bahasa perusahaan itu keren banget ya, tapi bagaimana mengelola keuangan dari UMKM-nya mereka, even if they are small scale gitu. Bagaimana mencari supplier, bagaimana menggambarkan bisnis modelnya mereka. Hal-hal seperti itu akan kita paparkan di Stairway to Entrepreneurship, dan itu termasuk dalam pilarnya JCI. Nah, dan setelah saya masuk di JCI, yang malah bagi saya sekarang paling keren itu adalah community service. Salah satu proyek yang akan menjadi spearhead-nya kita di tahun ini adalah Medan Zero Stunting. Untuk teman-teman yang tidak tahu apa definisi stunting itu, stunting terjadi ketika anak-anak tidak mendapatkan gizi yang cukup. Ketika itu terjadi, badan mereka tidak bertumbuh dan otak mereka tetap kerdil. Jadi bayangkan seseorang yang waktu itu kan terus-menerus mengejar kita ya. Akan ada seseorang yang sudah berumur 18 tahun, namun intelektualnya, intelijensi dia masih umur 9 tahun. Tentu saja itu sangat tidak baik, dan di Medan Zero Stunting ini kita akan membantu para orang tua untuk lebih aware terhadap nutrisi-nutrisi yang diterima oleh anaknya. Dan selain dari itu, kita juga akan menjalin partnership dengan beberapa brand, seperti contohnya, mungkin saya belum boleh menyebutkan brandnya, namun seperti yang merek terkenal susu, untuk menyediakan, untuk mensupply resources yang bisa digunakan agar anak-anak ini tidak mengalami stunting lagi. Setidaknya kita bisa mencegah hal-hal tersebut. Jika stunting dibiarkan, IQ mereka akan menurun, dan kita sebagai sebuah generasi, sebagai sebuah negara, IQ rata-rata kita menurun itu kan tidak enak ya. Nah, itulah kenapa kita harus mencegah stunting. Dan juga ada yang namanya international networking. Jadi ada beberapa negara seperti Jepang di mana JCI di negara tersebut sangat dipandang tinggi. And if you're in JCI, you can have access to their emperor gitu. Nah, di international networking ini kita bisa bertemu dengan JCI dari negara lain. Seperti yang paling barusan terjadi ini, kita ada mengadakan cultural exchange dengan Romania, di mana kita mempelajari hal-hal sederhana seperti bagaimana mengucapkan selamat pagi dalam bahasa Romania, bagaimana mengucapkan terima kasih, mulțumesc, seperti itu. Dan juga beberapa legenda folklore yang ada di negara mereka. Jadi kita bertukar cerita. Jadi itu adalah 4 pilar yang ada di dalam JCI. Apapun yang menarik matanya teman-teman, silahkan untuk mencoba, untuk mencari tahu lebih banyak lagi. Itu sekedar dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat SG Denny, para JCIS dan hadirin yang luar biasa pada malam hari ini. Selanjutnya kita saksikan bersama penyerahan cendera hati, ucapan terima kasih kepada Miss Angeline yang akan diserahkan melalui virtual. Ini proudly present to Miss Angeline Widya dari JCI Medan selaku host kita pada malam hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ini merupakan sebuah kegiatan kolaborasi dari Rise of Sumatra. Dan selanjutnya kita akan masuklah pada sesi foto bersama. Kita akan abadikan momen berharga kita pada malam hari ini. Semuanya boleh aktifkan dulu kameranya. Nah, pastikan kameranya sudah aktif. Kita akan foto bersama. Oke, saya bareng, ada yang mau gabung untuk foto LP saya. Oke, kita hitung mundur 3,
2, 1. Oke, once more. Impact. 3, 2, 1. Oke, thank you. Terima kasih sekali buat Miss Angelin. Terima kasih seluruhan untuk para JCs yang hadir pada malam hari ini. Juga hadir NPP kita, NPP Gede yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Dan saya selaku moderator, mohon maaf. Juga ada kesalahan, salah tutur, salah kata dalam memandu acara ini. Saya mohon maaf. Selagi congratulations untuk kita semua, sukses. Saya ingin mengutip dari Rob Brown, if you can speak, you can influence. If you can influence, you can change life. Thank you very much. Selamat malam dan sampai jumpa. Oke, thank you buat semuanya.